Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda Punama. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101218667. Sebagai syarat evaluasi tengah semester, saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan. Pembahasan yang saya akan bahas, yang pertama pengertian analisis rasio keuangan, yang kedua fungsi manfaat analisis rasio keuangan, yang ketiga jenis-jenis rasio keuangan, yang keempat penerapan analisis rasio keuangan, yang kelima rumus dan contoh analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah membandingkan nominal angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Rasio keuangan oleh Irawati pada tahun 2005. Rasio keuangan adalah teknis analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu ataupun hasil-hasil usaha suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan baik kolom neraca maupun laba rugi. Adapun fungsi dan manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditor. Kemudian ada menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif, ada analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Selanjutnya ada sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan operasional atau sektor lain. Dan yang terakhir, menentukan nilai kewajiban keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jenis rasio keuangan mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Ada beberapa macam dari rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio atau SCD ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, rasio kas atau cash ratio, jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dan dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang pertama yaitu ada margin laba kotor atau gross profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Selanjutnya yang kedua ada margin laba bersih, net atau profit margin. Rasio ini menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga pajak. Kemudian ada ROE, yaitu sering disebut juga sebagai rentabilitas ekonomis, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan sesama aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada return on equity atau ROE. Return on equity ini sering disebut juga dengan rate of return on net worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Return on investment ROI atau ROI, return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Kemudian ada earning per share atau EPS. Kadang-kadang pemilik juga menginginkan data mengenai keuntungan yang diperoleh oleh setiap lembar sahamnya. Earning per share atau laba per saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT. Selanjutnya ada 3 rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengolahan sumber dana
dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, serta dapat menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Ada beberapa jenisnya atau beberapa macamnya, yaitu rasio utang terhadap aktiva, total atau debt to asset ratio, mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya semakin aman atau solvable. Kemudian ada return on investment atau ROE, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Yang terakhir ada 4 rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivis atau aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva, sehingga dampak aktivitas rendah menjadi lebih baik dan produktif. Adapun beberapa macam rasio aktivitas, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang digunakan mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Kemudian ada perputaran persediaan atau inventory turnover, digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Selanjutnya ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada perputaran aktiva total atau total asset turnover. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Ada perputaran rata tagihan atau average collection turnover. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rasio ini mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Di sini ada penerapan analisis rasio keuangan oleh PT Gayatri pada tahun 2014, itu pada tanggal 31 Desember. Terlihat ya ada neraca dan juga laporan laba ruginya. Kalau dari neracanya ada kas sekitar 50.000, piutang dagangnya 240.000, persediaannya 160.000, aktiva tetapnya 350.000, total aktivanya 800.000. Kemudian ada hutang dagangnya 60.000, hutang luasnya 120.000, hutang obligasinya 250.000, modal sahamnya 370.000, total hutang dan modal 800.000. PT Gayatri juga ada laba ruginya, yaitu penjualan sekitar 1.200.000, harga pokok penjualan 800.000, laba kotornya 400.000, biaya operasinya 120.000, laba operasinya 280.000, bunganya 60.000, laba sebelum pajaknya 220.000, laba setelah pajaknya 132.000. Rasio industri yang tersedia pada PT Gayatri adalah rasio keuangannya, current rasionya, standar industrinya ada 1,8, debt to total asetnya 45%, rata-rata pengumpulan piutangnya 40 hari, time interest earned-nya 4,9 kali, perputaran persediaan aset turnover-nya 1,5, net profit margin-nya 8%, return on investment 9,5%, return on equity 18%. Diminta untuk menghitung rasio-rasio sesuai dengan rasio industri yang tersedia. Nah, ada contoh dan analisis rasio keuangan dan juga cara penyelesaiannya, yaitu current ratio 450.000 dibagi 180.000 sama dengan 2,5, debt to total asetnya 430.000 dibagi 800.000 dikali 100% menjadi 53,75%, rata-rata pengumpulan hutangnya 240.000 dikali 360 dibagi 1.200.000 sama dengan 72 hari.
Terus yang D-nya ada time interest earned-nya, yaitu 280.000 dibagi 60.000 menjadi 4,7 kali. Inventory turnover-nya ada 800.000 dibagi 160.000 sama dengan 5 kali. Yang F ada aset turnover, yaitu 1.200.000 dibagi 800.000 sama dengan 1,5 kali. Kemudian G, net profit marginnya 132.000 dibagi 1.200.000 dikali 100% sama dengan 11%. Yang H ada return on investment 132.000 dibagi 800.000 dikali 100% sama dengan 16,5%. Time interest earned-nya 132.000 dibagi 370.000 dikali 100% menjadi 35,67%. Perbandingan rasio keuangan dengan rasio industri. Terlihat ya perbedaan dari standar industri sebelumnya dan juga PT Gayatri setelah perhitungan. Rasio keuangannya ada current rasio dari 1,8 menjadi 2,5, debt to total rasionya 45% menjadi 53,75%, rata-rata pengumpulan piutangnya 40 hari menjadi 72 hari, time interest earned-nya 1,9 kali menjadi 4,7 kali, menurun ya, perputaran persediaannya 12 kali menjadi 5 kali. Aset turnover-nya 1,5 juga dari PT Gayatri sama ya. Net profit marginnya 8%, PT Gayatri-nya 11%, return on investment-nya dari 9,5% menjadi 16,5%, return on equity 18% menjadi 35,67%. Contoh soal yang kedua yaitu penerapan analisis rasio keuangan oleh PT Mitra pada tahun 2015 akan menyusun laporan keuangan pro forma dengan mengacu rasio industri sebagai berikut. Ada aset turnover-nya 1,5 kali, gross profit marginnya 30%, inventory turnover-nya 6 kali, debt turnover-nya 50%, hutang lancar, average collect period-nya 40 hari, asset test rasio-nya 1,2, profit marginnya 10%, modal sendiri 180 juta. Debt turnover-nya yaitu dengan rumus hutang dibagi modal sendiri sama dengan 50%. Terus hutang dibagi 180 juta sama dengan 50%. Untuk mencari hutangnya 50% dikali 180 juta sama dengan 90 juta. Total aktivanya itu dengan rumus hutang ditambah modal sama dengan 90 juta ditambah 180 juta sama dengan 270 juta, yaitu aktiva dan pasifa itu sama saja ya, jadi hasilnya 270 juta. Terus yang C nya aset turnover-nya 1,5 kali, dengan rumus penjualan dibagi total aset sama dengan 1,5, terus penjualannya dibagi 270 juta sama dengan 1,5, penjualannya yaitu 1,5 dikali 270 juta sama dengan 405 juta. Yang D ada gross profit margin 30%, dengan rumus laba kotor dibagi penjualan sama dengan 30%, terus laba kotor sama dengan 405 juta sama dengan 30%. Untuk mencari laba kotornya 30% dikali 405 juta sama dengan 121.500.000. Kemudian ada harga pokok penjualan yaitu 405 juta dikurangi 121.500 sama dengan 283.500.000. Yang E nya ada profit margin 10%, itu dengan rumus laba operasi dibagi penjualan sama dengan 10%, itu laba operasi dibagi 405 juta sama dengan 10%. Mencari laba operasinya itu 10% dikali 405 juta sama dengan 40.500.000. Yang F-nya ada inventory turnover yaitu 6 kali. Inventory turnover mempunyai rumus yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Nah, harga pokok penjualannya itu 283.500.000 dibagi persediaan sama dengan 6. Untuk mencari persediaannya 283.500.000 dibagi 6 sama dengan 47.250.000. Untuk average collect periodenya yaitu 40 hari. Dengan rumus piutang dikali 360 dibagi penjualan sama dengan 40. Terus average collection periodenya piutang dikali 360 dibagi 405 juta sama dengan 40. Untuk mencari piutangnya 405 juta dikali 40 dibagi 360 sama dengan
45.500.000. Yang F ada exit test ratio atau 1,2. Dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar sebenarnya 1,2. Aset test rasionya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi 90 juta sama dengan 1,2. Untuk mencari aktiva lancar dikurangi persediaan sama dengan 1,2 dikali 90 juta sama dengan 108 juta. Aktiva lancarnya 108 juta ditambah 47.250.000 sama dengan 155.250.000. Untuk kasnya sendiri yaitu 155.250.000 dikurangi 45 juta dikurangi 47.250.000 sama dengan 155.250.000. Aktiva tetap sama dengan aktiva lancar. Aktiva tetap sama dengan 270.000 dikurangi 155.250.000 menjadi 144.750.000. Nah, untuk neracanya ya, di sini setelah perhitungan itu kasnya 63 juta, piutangnya 45 juta, persediaannya 47.250.000, aktiva tetapnya 114.760.000, total aktivanya 270.000, hutangnya 90 juta, modalnya 180 juta, jadi total hutangnya 270.000. Untuk penjualannya itu 405 juta, harga pokok penjualannya 283.500.000, laba kotornya 121.500.000, biaya operasinya 81.000, laba operasinya 40.500.000. Terima kasih.